Selamat datang di Pena Berbisik, tempat di mana setiap kata berubah jadi suara, dan setiap cerita berbisik langsung ke hati. Ada kisah yang terlalu berat untuk diucapkan, tapi terlalu indah untuk dilupakan. Biarlah Pena Berbisik yang menceritakannya. Dengarkan baik-baik. Mungkin salah satu bisikan ini adalah tentangmu. Besok paginya, suasana sekolah udah nggak sama lagi. Rasanya beneran kayak aku masuk ke dunia paralel versi sekolah yang semua orangnya tiba-tiba jadi wartawan infotainment. Tatapan mereka tuh aneh banget. Kayak aku ini mendadak jadi headline gosip paling panas minggu ini. Entah siapa yang jadi biang keroknya. Tapi kabar soal aku dan Rama udah menyebar ke semua kelas. Dan yang bikin ngakak sekaligus bikin aku nyesek. Gosip itu nyebarnya lebih cepat daripada kabar siapa yang ketahuan nyontek pas ujian matematika kemarin. Padahal gosip yang itu aja udah nyebar lebih kenceng dari wifi sekolah. Begitu aku masuk gerbang, sumpah aku langsung ngerasa jadi selebriti dadakan. Tahu nggak rasanya jalan di red carpet tapi tanpa karpet merah? Ya kayak gitu. Bedanya, kalau artis beneran disorakin fans, aku malah dipelototin sama anak-anak yang matanya penuh tanda tanya, tanda seru, sama tanda kutip. Beberapa anak cewek yang biasanya cuma fokus ngomongin skincare step 10 mereka. Serum, toner, essence, eye cream, dan segala tetek bengek yang bahkan aku aja nggak bisa ngafalin urutannya. Sekarang malah sibuk bisik-bisik sambil nunjuk ke arahku. Sumpah ekspresinya tuh kayak lagi lihat panda albino melambai di kebun binatang. Antara heran, kagum, dan nggak percaya. Ada juga sekelompok cowok yang biasanya kalau aku lewat paling mentok cuma teriak, minggir wai. Tapi sekarang mendadak pada pasang muka detektif. Mereka kayak lagi ngerangkai teori konspirasi. Kenapa aku, cewek yang super rame, bisa jadi topik panas bareng si Rama cowok super dingin, dan jelas-jelas lebih sering bikin orang lain jiper daripada baper. Dan yang paling ngeselin, ada satu kelompok cewek yang gosipnya udah kayak ibu-ibu arisan lengkap dengan intonasi, heboh mode on. Mereka duduk melingkar di tangga, pegang botol minum ping-ping, sambil sesekali ketawa cekikikan. Tiba-tiba salah satu di antara mereka kelepasan ngomong agak keras. Sampai jelas banget masuk ke telingaku. Itu tuh, Rina. Katanya si Rama paling sering komentar nyebelin ke dia. Aku langsung otomatis nahan napas. Padahal aku lagi nggak main sembunyi-sembunyian. Dan parahnya, temennya langsung nimbrung. Serius? Padahal Rina kan biasanya disukai banyak cowok ya. Belum cukup sampai di situ. Ada lagi yang nyeletuk sok jadi cenayang. Ih, jangan-jangan mereka itu cocok ya? Yang rame banget sama yang dingin banget. Kan katanya kutub utara sama kutub selatan kalau ketemu bisa bikin magnet. Aku hampir tersedak udara. Sumpah ya, hampir kepikiran minta inhaler buat ngatur napas. Magnet apaan? Ini bukan pelajaran fisika wai. Hah? Cocok? Sama Rama? Cowok dingin yang hobinya cuma bilang aku nyebelin? Cowok yang tiap kali aku ketawa dikit langsung lempar tatapan datar seolah berkata, tolong siapa aja, bisakah cewek ini disilen dulu? Itu katanya cocok sama aku? Ya Tuhan, kalau ini beneran jodoh versi semesta, berarti semesta lagi iseng parah. Aku bisa bayangin kalau rumor ini makin heboh, nanti ada aja yang bikin fanbase dadakan. Ramarin lovers. Terus isinya fanart aku sama Rama lagi tatap-tatapan romantis. Padahal kenyataannya kalau aku sama dia tatap-tatapan, biasanya berakhir dengan aku ngomel, apa sih lo? Dan dia jawab dingin, ribut banget. Saking kagetnya denger gosip barusan, aku sempet kepikiran buat pura-pura jadi murid pindahan dari planet lain. Biar nggak ada yang percaya kalau aku ini si Rina yang katanya cocok sama Rama. Pokoknya, suasana sekolah pagi itu lebih absurd dari drama Korea. Aku cuma jalan lurus ke kelas, tapi di kepalaku berasa kayak lagi syuting reality show berjudul Cuy Rame yang mendadak viral tanpa peringatan. Dira, sahabatku yang hobinya udah level pro dalam hal ketawa di momen gak tepat, malah ngakak sepanjang jalan ke kelas. Bayangin aja, aku lagi panik karena semua tatapan orang kayak laser merah sniper. Dia malah ketawa ngakak sampai hampir keselek permen karet. Rin, kayaknya kamu udah resmi jadi pasangan viral nih. Semua orang ngomongin kamu sama Rama. Dari kantin sampai toilet cewek, gosipnya konsisten banget. Hebat Rin,
Kamu ngalahin trending topik sekolah. Katanya sambil nahan perut yang kocak sendiri. Aku manyun, bibirku langsung maju kayak bebek kesamber angin. Pasangan apaan? Yang ada pasangan musuh. Dira langsung pasang ekspresi ala-ala dukun cinta di sinetron. Lengkap sama tatapan sok tahu. Tapi kan katanya musuh itu awal dari cinta. Dia sengaja ngedip nakal. Bikin aku pengen lempar tas ke mukanya. Refleks. Aku langsung nutup mulutnya pakai buku. Jangan bikin gosip makin heboh, Dir. Nih orang-orang udah pada heboh kayak nonton drama Korea gratis di koridor sekolah. Jangan ditambahin bonus episodenya. Tapi ya, namanya juga sahabat. Makin dilarang malah makin jadi. Dira ngakak lagi. Sampai-sampai 2 anak kelas sebelah yang lewat ikut melirik curiga. Aku yakin bentar lagi ada yang salah nangkep. Tuh lihat, Rina aja udah blushing kalau ngomongin Rama. Padahal aslinya itu blush bukan karena Rama. Tapi karena aku kepanasan nutup mulut Dira pakai buku setebal kamus bahasa Inggris. Dan bener aja, meskipun aku udah mati-matian coba klarifikasi ke Dira, gosip itu tetap aja makin gede. Gede banget. Kayak bola salju yang awalnya cuma kecil imut-imut. Terus digulingin ke bawah bukit sampai berubah jadi monster salju ala film kartun. Bedanya, monster saljunya ini isinya bukan es, tapi rumor-rumor ngawur. Ada yang bilang aku dan Rama sering ketemuan diam-diam. Hah? Kapan coba? Paling ketemu di kelas dan itu pun sambil saling lempar tatapan tajam kayak lagi main adu ayam. Ada juga yang bilang Rama jadi lebih sering senyum akhir-akhir ini gara-gara aku. Padahal kenyataannya, senyum Rama itu udah langka kayak gerhana matahari total. Pokoknya, makin aku cuek, makin heboh mereka ngarang cerita. Sumpah, kalau gosip bisa dijual, aku yakin teman-teman sekolahku udah jadi miliarder. Di kelas, aku udah disambut teriakan teman-teman yang kayak MC acara dangdutan di hajatan kampung. Begitu aku masuk, seisi ruangan langsung rame. Padahal baru aja 5 detik lalu masih hening kayak perpustakaan. Pasangan rame dingin dateng. Teriak salah satu cowok iseng sambil tepuk-tepuk meja kayak lagi nyambut tamu kehormatan. Rina, coba bikin Rama senyum dong. Biar bukti kalau dia bener-bener lulus sama kamu. Sahut yang lain. Suaranya lebih heboh daripada host Indonesian Idol. Ada juga yang ikutan nyeletuk sambil ngakak. Rama, jangan galak-galak sama Rina. Kasian dia. Nanti nangis loh. Sumpah, itu momen paling memalukan sepanjang sejarah aku jadi murid SMA. Refleks aku langsung nutup muka pakai tas. Untung tas sekolahku ukurannya jumbo. Jadi bisa sekalian jadi tameng anti gosip. Kalau bisa mas sekalian aku masukin badan juga biar menghilang dari bumi. Sementara Rama, cowok itu, sumpah ngeselin banget. Dia duduk santai di pojok kelas. Dengan pose ala-ala pangeran beku dari negeri es abadi. Tatapannya datar, ekspresinya tenang. Kayak nggak ada gempa bumi sosial yang lagi melanda kelas ini. Aku ngintip dikit dari balik tas. Berharap ada tanda-tanda dia bakal ngerasa risih. Tapi nggak dong. Wajahnya bener-bener zen banget. Kalau ada lomba siapa paling col pas lagi digosipin, Rama pasti juara umum. Aku kesel sendiri. Kenapa coba aku yang jadi bahan ledekan rame-rame? Sementara dia bisa tetap dingin kayak es batu di freezer? Aku yang dibilangin pasangan ini itu. Aku yang diledekin suruh bikin dia senyum. Padahal jelas-jelas. Coba bikin Rama senyum itu sama susahnya kayak nyari diskon 100% di kantin sekolah. Mustahil. Dan makin aku panik, makin seru aja mereka nambahin komentar. Ada yang pura-pura jadi komentator bola. Wah, pasangan kita sudah masuk kelas. Bagaimana nih strategi cintanya hari ini? Bahkan ada yang nyanyi-nyanyi random. Rama dan Rina duduk berdua, rasanya pengen banget riak. Halo, tolong, aku bukan pemain sinetron. Tapi ya, percuma. Karena semakin aku bereaksi, semakin heboh mereka ketawa. Dan di sisi lain, Rama masih tetap duduk manis, tatapan dingin, kayak lagi jadi model majalah sekolah. Puncaknya, siang itu kami dapat tugas kelompok. Biasa kan, guru-guru tuh selalu punya cara kreatif buat bikin hidup muridnya mendadak jadi drama. Dan hari itu aku jadi pemeran utamanya. Aku udah ngerasa gak enak dari awal.
Soalnya guru kita tipe yang suka bikin kejutan ala-ala game show gitu. Dan bener aja, bukannya nyuruh kita milih kelompok sendiri kayak biasanya, beliau malah ngumumin. Hari ini kelompoknya berdasarkan urutan absen ya. Aku langsung refleks mangap. Sialnya, kenapa juga aku nggak pura-pura izin ke toilet aja barusan? Karena tebak siapa yang nomornya persis sebelum aku didaftar absen? Yap, Rama. Si cowok super dingin yang katanya cocok sama aku itu. Dunia ini kayak punya humor sendiri buat ngetrol aku. Aku spontan langsung angkat tangan. Suara agak gemetar kayak orang abis lari maraton. Pak, bisa nggak saya tuker kelompok sama Dira aja? Guru yang dari tadi senyum adem cuma menggeleng pelan. Santai banget. Nggak bisa Rina. Kamu harus belajar kerja sama dengan siapapun, termasuk Rama. Boom. Kalimat itu kayak gong yang dipukul di tengah pasar. Seluruh kelas langsung heboh, bersorak, dan berisik kayak supporter bola lihat timnya gol. Wow, Rina satu kelompok sama Rama. Teriak yang di belakang. Fix, ini si jodoh dipaksakan sekolah. Sambung yang lain sambil tepuk-tepuk meja. Ada yang malah nyanyi-nyanyi. Rama dan Rina duduk berdua ala lagu pengantin. Ada juga yang pura-pura jadi MC. Selamat datang pasangan favorit kita di proyek kelompok kali ini. Aku cuma bisa menatap langit-langit kelas sambil nahan napas. Sumpah ya, kalau ada tombol skip kayak di YouTube buat adegan hidup, aku udah pencet dari tadi. Rasanya pengen banget terjun dari jendela saat itu juga. Sayangnya jendelanya cuma setinggi pinggang, jadi jatuhnya paling-paling cuma ke seleo. Sementara Rama, dia duduk di bangkunya santai, buka buku pelan-pelan. Tatapan masih datar kayak biasanya. Kayak dia tuh bukan lagi jadi pusat gosip aja, tapi lagi jadi model iklan pensil. Satu kelas heboh, dia tetap zen. Aku jadi pengen nanya, lo pakai ilmu apa sih bisa setenang itu? Karena jujur aja, aku sendiri di dalam hati udah kayak lagi konser rock. Sore itu, kami akhirnya duduk berdua di perpustakaan buat ngerjain tugas sejarah. Tempat paling sepi di sekolah. Yang biasanya cuma jadi markas anak-anak kutu buku atau tempat mangkal pasangan yang pura-pura belajar padahal saling lirik-lirikan. Awalnya aku niat banget. Sumpah niat 100% mau serius. Strateginya jelas. Kerjain cepat, selesai pulang, gosip selesai. Tapi rencana itu langsung hancur lebur begitu kami duduk bersebelahan. Suasananya begitu hening. Hening banget. Cuma ada suara kipas angin muter kretek-kretek sama sesekali suara halaman buku di balik. Dan entah kenapa, heningnya itu malah bikin aku gelisah. Kayak ada semacam energi aneh di udara. Aku melirik Rama. Dia duduk tegak. Fokus banget baca buku sejarah setebal bantal bayi. Matanya lurus ke halaman seolah dunia luar nggak eksis. Serius banget. Sampai aku mikir jangan-jangan dia punya hubungan rahasia sama buku itu. Aku nggak tahan. Aku pura-pura batuk. Agak kenceng. Harapannya jelas. Dia bakal noleh. Nanya, kenapa? Atau minimal kasih perhatian kecil. Tapi, nil. Nggak ada reaksi sama sekali. Rama tetap kayak patung lilin di museum. Oke. Plan B. Aku geser kursi. Sengaja bikin bunyi kriit berdecit yang biasanya bikin orang merinding. Biasanya sih orang bakal nengok karena keganggu. Tapi Rama, masih enggak juga. Aku mulai frustrasi. Akhirnya aku pakai cara paling frontal. Aku nyolek tangannya pelan. Hei, bisikku. Dan baru deh dia mendongak. Tatapannya tajam, dingin. Kayak baru aja aku ganggu sesi meditasi Zen Master. Apa? Katanya datar. Aku langsung mengumpulkan semua keberanian yang tersisa. Boleh nggak? Sekali aja kamu senyum. Rama terdiam beberapa detik. Matanya menatap aku lekat-lekat. Deg-degan? Jangan ditanya. Aku hampir nyangka dia bakal beneran senyum. Tapi ternyata, dia balik lagi ke bukunya. Kalimat keramat keluar dari mulutnya. Dengan nada khas andalannya. Nyebelin. Terima kasih sudah mendengarkan bisikan cerita hari ini. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena masih banyak kisah yang menunggu untuk dibisikkan. Hanya di Pena Berbisik.